اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu adik-adik sekalian jamaah salat subuh di Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu sekalian, puasa telah diwajibkan kepada kita sama dengan yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Pada saat kajian Ramadan di pimpinan wilayah tempat di UM Surabaya, saat itu menjelang maghrib pemateri sudah habis, kemudian Pak Saad Ibrahim tampil menyampaikan, tolong bapaknya pendeta itu silakan ke depan. Jadi saat itu mengundang pendeta juga, agar pendeta maju ke depan. Kemudian tolong Pak Pendeta terangkan apakah betul di sana ada puasa yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa puasa tidak wajib bagi kita orang sebelum kita. Kemudian dia pun tampil menyampaikan bahwa puasa juga termasuk yang diperintahkan di agama dia, baik Katolik maupun Protestan. Cuma di sana modelnya berbeda-beda. Ada 40 hari. Ada puasa itu puasa ekonomi, puasa belanja. Jadi ketika jatah belanja 20.000, maka pada saat itu 10 hari harus belanja hanya 10.000. Yang separuh itu dimasukkan jimpitan, masuk jimpitan dikumpulkan oleh gereja dan kemudian ditransferkan kepada apa yang menurut dia penting gitu. Itu bagian dari bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi kemudian yang di situ ada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, dari tujuan puasa la'allakum tattaqun itu, kalau dari tujuan puasa itu sendiri tergantung kepada niat. Banyak orang ketika melakukan puasa, ada yang puasa medis. Kalau puasa medis itu biasanya dilakukan oleh penderita yang akan periksa laboratorium. Itu puasanya 8 jam. Jadi 8 jam setelah makan baru diadakan pemeriksaan. Maka itu tujuan puasa ada tujuan medis. Karena kalau puasa lebih dari 8 jam, misalnya sampai 12 jam, itu sudah mempengaruhi hasil laboratoriumnya, sehingga kurang tepat hasilnya. Itu fungsi puasa menurut medis. Ada puasa yang karena kegemukan dianjurkan oleh dokter puasa mengurangi kalori dan sebagainya. Ya, itu tujuannya adalah puasa karena kegemukan. Tapi semuanya itu tidak akan mendapat pahala kecuali puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita puasa menurut aturan yang diberikan oleh Rasul, oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu kita tidak hanya mendapatkan takwa ketika melakukan puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lain, tapi ada bonus terselip di situ. Bonusnya adalah kesehatan. Kok bisa? Ada sebuah ungkapan sumu tasihu, kalian berpuasalah, kalian akan sehat. Bahkan Rasulullah dalam mengatur makanan juga
fungsi-fungsi pencernaan. Pertama, fungsi pencernaan itu kemudian menjadi sangat efektif ketika melakukan puasa. Bapak Ibu, makanan yang kita masukkan itu akan dicerna dalam waktu 8 jam. Jadi kalau orang yang tidak puasa jam 6 makan, maka kemudian saya yakin jam 12 sudah kelaparan. Padahal 8 jam baru sudah habis itu. Tapi jam 12, jam 6 sampai jam 12 kan baru 6 jam. Itu buat jam 9 sudah kehabisan goreng, sudah jam masuk. Sehingga pencernaan ini belum sempat berhenti, jam 12 sudah diisi lagi. Belum lagi nanti sore yang makannya tidak kali mesti sore jam 6 setelah sholat maghrib atau sebelum maghrib makan dulu. Setelah makan maka intervalnya hanya 6 jam, tidak ada istirahat di pencernaan kita. Seandainya dia boleh sampai itu, dia mau sampai itu, aku tak pensiun lah ini model ini. Orang tahu 15, pokoknya bergawe terus kerja. Bagi orang yang sudah capek, ternyata alatnya sudah capek betul-betul, kemudian boleh berhenti bekerja. Ya, itu mungkin karena sudah kecapekan. Bapak sekalian, ada fungsi-fungsi di saluran pencernaan yang tergambarkan begini. Kondisi mulut kita ketika puasa, bahwa air ludah kita, kelenjar ludah ini bisa bekerja lebih dari 10 jam walaupun tanpa ada asupan makanan maupun cairan yang masuk ke dalam mulut kita. Untuk apa? Untuk melindungi mulut kita supaya selalu basah. Coba kalau kalian tentu akan menjadi repot. Maka diperintahkan kepada kelenjar ludah untuk selalu bekerja. Kemudian di pankreas, Bapak Ibu, pankreas orang yang sedang puasa. Kalau pankreasnya orang yang tidak puasa itu ketika makan, maka insulinnya keluar dari pankreas. Jadi dikeluarkannya insulin ini sesuai dengan kebutuhan kalori yang perlu dipecahin. Kalau terlalu banyak karbohidrat yang kita masukkan dalam sehari, mestinya maksimal itu 24 sendok misalnya. Ternyata kita memasukkannya lebih dari itu, 50 sendok. Maka kerja insulin, kerja pankreas itu luar biasa, capek dia. Kalau makan sehari 3 kali itu berarti dia tidak pernah berhenti mengerjakan pekerjaannya. Setiap kali harus dipaksa untuk menambahkan insulinnya untuk memecah menjadi energi itu. Lama-lama sudah capek, kemudian jadilah yang namanya diabetes itu. Itu karena kerja pankreas yang sudah mulai lemah. Karena apa? Karena karbohidrat yang harus dipecah ini membuat dia capek. Pada orang yang puasa, fungsi pankreas ini mengeluarkan gitu, kemudian di saat kita sudah habis tadi, pencernaan sudah habis, misalnya jam 4 tadi berakhir makan kita, maka jam 12 sudah berhenti bekerja. Ketika dia berhenti bekerja itu istirahat beberapa jam saja baru berinteraksi. Kondisi ini kemudian pada saat itu otomatis pencernaan kita juga berhenti juga mencerna.
kemudian pankreas sudah istirahat. Dari istirahatnya beberapa daerah itu membuat darah ini mestinya dipakai untuk giling, dipakai untuk bekerja pankreas, maka energinya atau darahnya tidak dikonsentrasikan ke sana, tetapi dikonsentrasikan untuk mengganti sel-sel yang sudah haus. Itu kalau orang yang berpuasa. Kalau tidak puasa bagaimana? Besok koper. Soalnya darah itu selalu dipakai untuk mencerna. Bapak Ibu, ketika setelah subuh ini kemudian tidur, kan barusan makan sahur. Ketika tidur itu konsentrasi darah dikonsentrasikan untuk mencerna, sehingga butuh energi yang tinggi, langsung difokuskan ke situ. Nah, itu makanya orang yang setelah tidur, setelah subuh, karena barusan sarapan lagi, capek betul. Itu karena energi darah difungsikan betul-betul untuk mengerus sekuat-kuatnya. Mumpung kabeh istirahat, aku kan nyambut gawe. Karena ada pekerjaan di sana, lembur. Makanya kalau setelah subuh ya ditunda tidurnya, tunda dulu supaya tidak terlalu capek. Energi perut ini karena menggiling makanan itu di situ Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang mencari, misalnya orang yang hipokan itu bisa kemudian bangkit kembali. Itu kalau sering puasa, karena dia akan mengkonsentrasikan sel-selnya untuk menghidupkan sel yang mati. Kemudian Bapak Ibu, di empedu itu pas beli PT, ibu-ibu kalau beli hati biasanya orang hati, di situ ada empedunya yang biru kecil. Itu fungsinya luar biasa. Kalau tidak ada itu, waduh, kotoran kita warnanya tidak lagi kuning, sudah masih menjadi putih. Jangan kita lihat pokoknya itu. Fungsi dari empedu ini ternyata luar biasa. Ketika tidak puasa, empedu selalu mengeluarkan cairan untuk menetralisir minyak, untuk memecah minyak yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, baik luar gorengan, masakan, yang santan-santanan itu. Maka fungsinya empedu itu mengeluarkan zat untuk memecah lemak tadi. Tapi empedu juga punya masa kerja. Empedu juga punya kelelahan. Oleh sebab itu harus dihemat juga. Gitu. Ketika dia sudah capek karena terlalu banyak yang kita masukkan lemaknya, maka dia kemudian kadang-kadang menjadi batu empedu. Nah, batu empedu itu adalah proses dari ketidakmampuan empedu untuk menghancurkan minyak, karena terlalu banyak minyak yang kita masukkan. Pecinta-pecinta gorengan itu juga harus mengevaluasi diri waktu gorengan. Nah, minyaknya yang harus diwaspadai. Ketika puasa, otomatis gorengan berkurang. Biasanya orang gorengan dulu hemat gitu. Ada posko itu, akhirnya minyak itu kan perlu di tubuh kita dan meningkatkan kerja empedu. Nah, supaya istirahat maka kita puasa itu
puasa ternyata